Oke, setelah Lebaran kita disambut sama sebuah mobil yang memang mungkin di pasar Indonesia ini nggak separah segmen-segmen compact SUV ya. Tapi biar gimana pun city car seperti ini itu jadi salah satu terlas di Indonesia. Dan inilah dia sebuah Honda Brio terbaru. Wow, gila. Dan sebelum gue memulai, mohon maaf kalau suara gue agak serak ya, karena mungkin terlalu antusias gitu ya. Dan kemarin juga di saat Ramadan kita konser cuy, jadi suaranya habis. Tapi ini sebuah Honda Brio baru yang dihadirkan Honda, merupakan sebuah respon ya, jawaban dari Honda Project Motor untuk menjawab kalau misalnya mobil-mobil Honda itu nggak selalu ketinggalan. Dan apalagi setelah ada duet maut itu ya, Agya dan Ayla, kita bakal cari tahu apakah Honda Brio terbaru ini bisa ngelawan duet maut itu. Tonton terus videonya untuk bisa tahu seperti apa perubahan-perubahan yang ada di Honda Brio ini. Oke. Nah, apa aja ubah-ubahnya? Mungkin kita coba bisa kasih tahu ke kalian semua ya. Pertama, paling mencolok itu di bagian depannya. Nih lo lihat semua ya. Grill. Itu sama semua. Iya memang. Ini grill sama dengan beberapa produk Honda yang lainnya. HR-V, WR-V misalnya sama. Tapi ya dengan kesamaan itu dan disematkan di Honda Brio, kok jadi makin keren ya menurut gue ya. Jadi makin bagus. Walaupun lampunya masih sama, LED barnya di sini juga masih sama, tapi ini kayaknya di bagian sininya udah bukan lagi bohlam, kecuali di bagian lampu sennya ya. Terus bumpernya juga ini udah beda, ini udah lebih baru, udah lebih keren sih menurut gua. Dan ini cuma ada satu bulatan kayak gini doang, yang bikin tampilan depannya ini jadi lebih keren. Lo lihat sendiri deh bagian depannya kayak gimana. Nah, bagian sampingnya juga sebenarnya ini masih sama aja. Kalau misalnya lihat, mungkin kalau ada yang berubah itu adalah di bagian peleknya. Dia tetap pakai lingkar 15 inci, tapi bannya udah keren nih. Ini pakai Bridgestone. Dan desain peleknya juga dual tone dan oke lah. Walaupun ya kalau gue beli pasti bakal gue ganti peleknya. Terus nih bagian spionnya, ini dibikin warna hitam dan ada juga beberapa tipe yang memang di bagian atasnya itu bagian warna gelap, jadi dual tone kayak gitu ya. Bagian belakangnya juga sebenarnya masih mirip. Yang paling mencolok bagian lampunya ini masih sama, semuanya kayak gini ya. Paling ya di sini ini gue nggak tahu. Ini mungkin karena versi RS jadi ada spoiler tambahan yang bikin dia lebih sporty. Di sini udah ada wiper, walaupun ini nggak ada defoggernya. Set, ini bagian kabinnya yang ya menurut gue sebenarnya masih sama aja ya. Untuk layout dashboardnya, terus aksen-aksen orange di sini sebenarnya masih sama. Tapi kalau misalnya kita lihat secara detail, ini ada beberapa perbedaan. Yang paling mencolok mungkin di sini nih. Ini jadi kayak gimana ya, orang kalau beli Brio tuh ya oke lah. Yang penting audio dan suaranya. Dan suaranya itu bagus menurut gue. Bagus banget itu buat garapan dari Pionir. Dan sekarang ketika udah layar sentuh, karena yang sebelum itu masih double din biasa. Wow, ini Honda beneran memang ngikutin zaman dan dia nggak pelit fitur gitu ya untuk melawan si Agya sama si Ayla itu. Ininya masih sama, semua sini masih sama. Setir sama, tombol-tombolnya sama. Aduh. Kalau ada yang beda adalah di bagian MID-nya ini jadi dibikin lebih berkelas. Ini ada krom-kromannya dan informasi yang tampilkan juga sedikit berbeda. Dan juga pastinya kalau Brio sebelumnya itu kita masih harus nyolok kunci. Sekarang udah tinggal mencet tombol doang nih. Ada engine start stop. Jadi ya lebih mengikuti perkembangan zaman lah. Kinian. Tapi kalau masalah setirnya kayaknya ini masih sama ya. Dia cuma bisa naik turun doang tapi belum bisa teleskopik. Tapi ya it's okay lah. Karena posisi duduknya juga udah enak. Apalagi sekarang juga joknya walaupun masih sama. Tapi dia udah pakai bahan fabric dan patternnya tuh
cukup lumayan oke. Dan udah gitu, gue nggak tahu nih, harusnya kita bisa ngelihat yang versi LCGC ya. Tapi untuk RS ini, dia udah nggak jok pocong nih. Ini udah bisa digini-gini. Duh, gila. Tadi sebelumnya kan semua nyambung ya, kayak jok pocong. Sekarang udah sama semua. Nah, ini perubahan-perubahan yang menurut gue, ya ini cukup oke dan mungkin gitu ya, bisa ya ngeredam lah gitu. Ngeredam serangan dari si duet maut Agya Ayla. Apalagi ini gue baru lihat lagi nih. Di sini ada Twitter nih. Ini versi RS ya. Ini ada Twitternya juga. Jadi harusnya bisa lebih oke lah. Sini ada kacanya juga, ada cermin. Di sini juga pasti ada. Dan yang gue suka itu ini dominan warna hitam dan atasnya juga hitam. Jadi bener-bener ini mobil yang sporty banget dan yang enggak nanggung gitu. Ada warna beige, ada warna apa yang warna-warna cerah yang sebenarnya iya selera gue sih agak kurang suka, tapi nggak tahu kalau kalian. Tapi ya ini bagian interiornya memang secara keseluruhan nggak banyak berubah banget, tapi kalau secara detail ini cukup lumayan lah untuk bisa menyamai atau bisa si Brio itu jadi lebih kekinian. Udah puas ngeliat Honda Brio yang baru kayak gimana? Iya, jadi salah satu yang paling penting adalah bang, harganya berapa? Oke, gue kasih tahu. Memang pastinya terjadi kenaikan, tapi daripada gue salah, nih gue lihat dulu nih ya. Gue nggak begitu hafal. Oke, ini untuk yang versi RS CVT itu 243,9, yang artinya sekitar 245 juta ya. Jadi ya, lo bisa kebayang nggak sih sebuah city car yang ada juga beberapa tipenya yang masuk ke segmen LCGC dijual sekarang hampir 250 juta. Punya duit nggak? Kalau lo punya duit mungkin lo nggak harus mikir kayak gimana. Tapi yang nggak punya duit pasti bakal mikir, ini mendingan begini, mendingan begitu, mendingan ini, mendingan itu. Tapi lo lihat sendiri, ini 249 juta untuk sebuah Brio RS yang baru. Dan silakan lo bandingkan sendiri. Sampaikan di kolom komentar kalau lo nggak suka atau nggak sepaham atau lo punya ide-ide lain atau punya opini yang lain, silakan sampaikan aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Udah aus banget. Mana botol minum, Mas? Woi. Oke, peace.